Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Hari ini gue sendirian bersama Daniel ya, Nil. Ya, di tengah-tengah wabah. Di tengah-tengah wabah COVID-19, gue ada tips buat kalian semua. Kalau stay healthy, ya, stay healthy. Jemuran, ya Nil ya, jemuran ya. Woi, pasti dong. Jemuran. Hari ini sebenarnya sangat spesial banget. Mungkin pertama kali di Indonesia dan di Jakarta kali ya unboxing seperti ini. Unboxing. Kita mau unboxing besar sekali. Besar sekali. Jam nih, jam. Ya, bukan, sepatu. Sepatu. Kemarin kan udah jam. Oh iya. Mau unboxing apa? Aduh, jangan kaget. Mungkin kalian udah pada tahu ya ini ya. Waktu itu pernah diumumin di Instagramnya di Sky TV. Ini adalah Air Jordan New Beginning Pack. New nih ya? Beginning Pack. Ya. Oh iya, jangan lupa kita nih sebenarnya juga lagi live di Instagram loh. Jadi gua harus nunjukin juga. Ini adalah Air Jordan New Beginning Pack. Wah, gila. Tepuk tangan dulu dong. Gila. Ini beginning pack. Gue bingung nih mau unboxingnya gimana nih. Gede banget. Gede. Dari kardusnya dulu dong. Kardusnya unik banget. Oke, dari boxnya. Boxnya ini sebenarnya desainnya ini unik ya. Desainnya ini setengah blueprint, setengah box Air Jordan 1 OG. Benar-benar persis Air Jordan 1 OG. Kalau dilihat dari sampingnya, dilihat dari sininya, ya nggak? Ya. Oh ya, kotak-kotak ini blueprint ya. Nah, ada gagangnya. Nah, di sini ditulis yang pertama di sini Air Jordan 1984 Air Ship PE Player Edition. Yang di sini 1985 Air Jordan 1. Ya, jadi yang ini boxnya blueprint, yang ini boxnya Air Jordan 1 yang telah menjadi signature Air Jordan 1 High OG itu boxnya kayak begini, merah dan hitam. Sekarang kita buka ya. Dan ini ada sangkut pautnya dengan Jordan lama. Ya. Ini. Oke, di dalamnya balik lagi tulisan 1984 dan 1985 dengan gaya font Varsity. Varsity, kalau kurang paham dengan Varsity itu biasanya kayak universitas. Tulisan universitas itu kan, Varsity itu kan angkatan. Dan ini seperti juga yang sama di luar, blueprint dan warna merah. Oke. Kalau misalnya dilihat dari plastiknya itu blueprint juga, yang sini plastik Air Jordan Wings logo sama Jumpman logo dengan tulisan 23. Yang mana dulu nih yang mau dibuka? Yang ini dulu ya? Yang ya dong, 85 dulu dong. Yang 85 dulu ya, karena 85 kan lo biar udah tahu. Ya. Oke. Gue bingung bukanya gimana. Diwit. Oke, tuh, ya tuh plastiknya ya. Plastiknya. Semua logo ya. Ya, logo semuanya ada di sini. Kalau yang di Instagram di IG Live mungkin nggak kelihatan, di sini ada Jumpman, ada 23 dan ada Wings logo. Ya, ini adalah Air Jordan 1 Retro High, bukan Retro, ini High OG. Dengan kode di sini, coba gue pengen lihat dulu, bener nggak? Ternyata bukan. Ini adalah Air Jordan 1 Retro High New Beginning. Judulnya New Beginning. New Beginning aja. New Beginning. Ini adalah the New Beginning sebelum Michael Jordan make Air Jordan 1 ini. Tapi warnanya sebenarnya bukan OG. Warnanya ini adalah warna baru karena warnanya ini ngikutin dengan Nike Airship yang nantinya kita akan unboxing yang sebelah sini gitu. Dari materialnya ini, sorry gue nggak buka, gue bingung nih hari ini unboxing gede banget ya. Ini dia, satu lagi. Tutup dulu berarti yang satu, tutup ya, dulu. Gede banget. Asli gede banget. Mejanya penuh guys. Oh, yang di Instagram belum lihat ya sepatunya. Nih, Air Jordan 1 New Beginning. Oke.
Ini adalah Air Jordan 1 New Beginning. Oke, gue bahas materialnya dulu ya. Yang tahun 85-nya ini ya? Ini tahun, ya ceritanya ini adalah cutting dari Air Jordan 1 OG-nya 85, di tahun 85. Jadi semuanya agak beda. Gitu. Oke, gue bahas dulu materialnya. Materialnya sebenarnya sama kayak yang kemarin kita unboxing, reverse bread ya, reverse bread. Agak keras. Cuman dia di sini diperbaharuin di toe box-nya ini agak empuk karena yang reverse bread yang kemarin itu keras banget. Agak kurang nyaman kalau dipakai lama. Tapi kalau ini dia diupdate dengan leather-nya kayak Air Jordan 1 tahun 2013 ya. Jadi agak lebih enak gitu. Cuman tetap aja masih keras. Bukan leather yang tumbled leather. Dari semuanya toe box-nya, side toe box, tunnel-nya sampai heel-nya itu semuanya leather, full leather. Non tumbled leather, jadi bukan tumbled. Dan yang paling uniknya itu di bagian lidahnya ini, di Nike tag-nya itu dia jahitnya sama kayak di reverse bread. Dia pakai jahitan yang bagus. Rajut bukan? Rajut, bagus. Pokoknya sama kayak yang reverse bread. Gitu. Dan yang membedakan ini juga di midsole-nya itu dia itu lebih bercorak daripada Air Jordan yang baru ya. Jadi ini dia mau nunjukin kalau ini adalah yang lama. Di outsole sama ya, warna merah, ngikutin warna merah dari bodinya. Insole, nah ini insole-nya ini sangat bagus ya, sama kayak di reverse bread. Dia pakai ala-ala mesin ketik di dalamnya sini. Jadi di sini ditulis Jordan Brand Rubber Enterprise Co.Ltd, model Air Jordan, code name-nya HFM 52311. Pokoknya sama kayak yang di reverse bread. Jadi cara dulu Nike itu nulis kode-kodenya semuanya ada di dalam sepatu seperti ini. Gitu. Jadi ini bagus banget ya. Dan di sini ada tulisan 10,5, 919. Ini bukan limited, tapi ini ya, nomor ini nggak tahu lah apa nih. Gitu. Yang gue notice ini dia di bagian lehernya ini sama kayak reverse bread. Dia padding, tapi paddingnya keras. Harus pakai kaos kaki berarti ya? Harus pakai kaos kaki Jordan. Merek Nike atau merek Jordan yang tinggi, karena ini keras banget. Jadi mungkin buat lo pada yang ankle-nya suka sakit, ini mungkin akan lebih sakit lagi. Cuman masih lebih empuk daripada reverse bread gitu. Dan dikasih talinya ada dua, merah. Iya, merah sama putih. Merah sama putih. Terus di sini ada hang tag-nya, ada hang tag-nya seperti biasa kayak di Jordan reverse bread. Ini penjelasan dari model Air Jordan 1. Gitu. Oke? Jadi ini ceritanya ini sebenarnya warna baru yang ngikutin dari Nike Airship yang nanti kita akan unboxing. Gitu. Tapi ini code name-nya itu Air Jordan 1 New Beginning ini. Oke? Oke, kita akan lanjut lagi ke unboxing yang berikutnya. Ini gue taruh di mana nih? Taruh aja di sini depan. Ya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para Jordan entusias ya, terutama yang senior. Drum roll. Wih. Wah. Ya cukup sekian unboxing kita hari ini. Belum ya? Belum, Bang. Ini saya nungguin loh ini. Asli ribet. Ya. Ini adalah Air Jordan, bukan Jordan lagi. Ini adalah Nike Airship Player Edition. Bukan Jordan ya? Bukan Jordan, ini adalah Nike Airship. Nanti kita cerita dulu materialnya ya. Ini materialnya terbaik. Leathernya ini beda sama yang ini ya. Ini leathernya kita tahu ini ala Jordan 2013, tapi ini leathernya ini adalah pembaharuan dari Nike Airship yang dulu. Leathernya itu leather empuk banget,
Wah ini sih gila sih. Ini kualitas material leathernya ini, gue ngingetin ini nih ke Soulfly, ke Fragment, ke pokoknya yang Jordan kolaborasi yang semuanya tuh bagus banget, empuk banget tuh, empuk banget. Ini sadis sih, sadis. Oke materialnya jangan kemana-mana. Materialnya semuanya leather, terus semua body itu leather, nggak ada yang leather kayak yang New Beginning yang Air Jordan 1. Empuk banget. Buktinya lebih tebal ya? Ya pengen. Ankle ya? Lehernya enggak. Lehernya justru ini lebih keras, ini enggak. Ini enggak. Ini sama sekali enggak keras. Dan desainnya ini sebenarnya agak lebih pendek daripada Nike Airship yang lama. Nanti bisa cari fotonya, ada sih sebenarnya gua fotonya. Jadi dia ini kalau misalnya lo perhatiin dengan Nike dengan Jordan 1, kalau Jordan 1 kan dia lidahnya kan nggak jauh ya dari lehernya. Tapi dia ini jauh banget tuh. Kalau lo perhatiin dia ini kayak mid ya. Dia kayak mid, cuman lidahnya kayak high. Jadi dia itu panjang sekali. Oke, di dalamnya ini seperti yang tadi ada tulisan dengan style mesin ketik Jordan Brand Rubber Enterprise bla bla bla. Outsole-nya agak sedikit beda dari Air Jordan 1. Dari warnanya aja. Bukan, ada sedikit desain beda. Ada sedikit banget. Outsole-nya sama, midsole-nya sama. Cuman ini leather-nya sih terbaik sih. Leather-nya terbaik dari Air Jordan yang ini, Air Jordan 1 yang New Beginning. Yang Nike Airship itu lebih bagus, lebih mewah deh. Lebih nyaman, lebih mewah. Kalau dipakai buat daily beater sih gila. Ini sih keren sih. Kalau ini dibersihin lagi. Kalau ini keras, ini lebih empuk. Dan ini gampang dibersihin karena ini adalah leather. Full leather, nggak ada sweat, nggak ada nubak, full leather. Ya, keren banget. Ekspresi seneng buat itu loh. Dan talinya dikasih 2 sama putih dan merah. Gitu. Putih dan merah. Guys, sebelum gue lanjut, kalau mau lihat di Instagram nih. This is the Nike Airship. Very nice. Oke, lanjut. Oke, dari material udah cukup ya. Ininya, midsole-nya sama ini sebelahnya. Sama. Dia bikin sama. Yang membedakan dari yang Nike Airship yang lama, dia ini agak sedikit lebih rendah daripada yang lama. Nanti kalau bisa Daniel cari fotonya, ada kok fotonya, nanti gue kirimin. Gitu. Oke, dari material udah cukup. Dari cerita. Penasaran nih, kenapa Airship? Penasaran ya? Ya. Kenapa Nike Airship baru keluar sekarang? Ya. Karena di All Star Weekend tahun ini ada beberapa sepatu yang keluar ya. Cuman kali ini Jordan Brand pengen lebih spesial lagi. Udah lama nih Jordan Brand nggak ngeluarin pack, ya kan, pack. Yang terakhir itu kalau nggak salah kan ada New Beginning, ada Defining Moment pack, ada yang kuning tuh. New Love Old Love pack, terus ada pokoknya banyak banget pack di belakangan tahun ini ya. Dan ini tahun 2020 akhirnya setelah diumumin pertama kali ini diumumin oleh desainer dari Jepang. Mungkin lo udah pada tahu yang desainnya itu ada petirnya tuh. Diumumin di Instagram Hiroshi Fujiwara bahwa ini mau keluar New Beginning Pack. Akhirnya itu meledak dari situ, dan akhirnya Nike sendiri mengkonfirm di tanggal 15 Maret ya, lupa gue. Dia rilisnya itu sebenarnya
nggak secara online di selected retailer dan di Nike. Jadi agak susah memang untuk mendapatkan ini. Dan terakhir ini gosipnya gue denger ini cuma keluar di kota Amerika itu cuma satu di Chicago. Oh, Chicago aja. Cuman aja di Chicago. Dengar-dengar seperti itu. Dengar-dengar. Tapi cerita dari Nike Airship ini sendiri adalah ini unik banget. Karena yang katanya Air Jordan 1 di ban itu sebenarnya bukan Air Jordan 1, tapi yang di ban itu adalah Nike Airship. Nike Airship ini. Karena dia bukan bentuk yang warna itu nyeleneh. Di zaman tahun 84 itu sepatu dengan warna putih atau berwarna-warna itu sangat nyeleneh di dunia basket, jadi akhirnya di ban. Jadi hitam putih ya? Harusnya cuma hitam atau cuman ya putih gitu. Tapi ini karena ada warna merah dan ada warna putihnya, jadi mungkin itu nyeleneh gitu. Kayak zaman dulu gue waktu SD kan kalau pakai sepatu warna-warni itu kan gue disetrap gitu. Jadi Nike Airship ini sepatu yang pertama kali dipakai Michael Jordan di masa-masa pertama kalinya dia di NBA dan desain pertama kali di Nike. Sepatu ini sebenarnya yang keluar pertama kali sebelum Air Jordan 1. Makanya di tahun 1984 Michael Jordan pakai ini, dan di 1985 pertama-tama akhirnya Air Jordan 1 keluar dengan warna kalau nggak salah warna bread, warna hitam merah gitu. Seperti itu ceritanya sih. Makanya ini nih sepatu ini nih benar-benar worth to cop. Kenapa? Karena inilah sepatu Michael Jordan pertama kali masuk NBA dan desain pertama kali waktu sama Nike, ini sepatunya gitu. Jadi seperti itu. Bagi para Jordan kolektor ini harus worth to cop sih gitu. Dari sisi sejarah mah, dari sisi sejarah, dari sisi desain, dari sisi material, ini bagus banget. Bagus banget. Gua kasih nilai ini sih udah lebih dari 10 sih. harusnya. Cuman yang gua kecewa sih yang ini aja sih. Air Jordan 1 yang ini nih ditandemin sama ini nih kualitasnya nih yang ini jadi jelek gitu. Jadi biasa aja, bukan jelek, biasa aja gitu. Ya, dan wings logonya tadi gue lupa mention, wings logo yang ini nih mirip sama reverse bread ya. Ini desainnya nih dia lebih bagus. Kalau ini nggak ada wings logonya karena balik lagi, ini bukan Air Jordan, ini adalah Nike Airship. Tapi siluetnya hampir sama ya. Siluetnya hampir sama, ya makanya ya, sebenarnya inspirasi dari Air Jordan 1 ini adalah inspirasinya dari sini. Dan desainernya ini adalah desainer Nike Air Force One. Desainer Nike Air Force One kolaborasi dengan desainer, pada saat itu dia belum jadi desainer Air Jordan 1, tapi dia kolaborasi dengan Peter Moore yang menciptakan Air Jordan 1. Jadi kalau dilihat ditandemin ini sebenarnya mirip ya. Iya, mirip banget. Gitu. Oke. Tidak ada lagi sih yang bisa dibahas dari Nike Air Jordan 1 New Beginning dan Nike Airship PE ini, karena setelah gue lihat detail, jadi saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya ingin memakainya buru-buru. Ini sih bagus banget ya yang Airship. Apalagi kalau dikasih tali merah nih sih, jadi lebih hidup lagi sih. Terus pakai skinny jeans. Nil, berapa Nil kontennya Nil? Kalau saya kasih nilai 10. 10. Taruh 10. Perfect ya. Kalau yang ini? Kalau itu 7, Pak. 7 ya. Karena warnanya keras. kurang bagus ya. Satu, terus keras, Pak. Keras banget. Kalau misalnya udah pernah pakai reverse bread, ini keras banget sih, keras banget, sakit. Kalau ini nih kayaknya ini feel-nya gue kayak pakai Union deh. Iya, ini. Union itu empuk banget. Cuman pengen banget ini gue pakai. Gue pengen coba gimana sih rasanya pakai sepatu yang pertama kali dipakai Michael Jordan, walaupun bukan yang ini. Bang, sama tambahan. Oh iya, sama tambahan dikit. Ada banyak nggak sih yang punya Airship ini di Indonesia? Coba komen di bawah. Satu lagi, gue pengen tahu deh, berapa banyak sih di Indonesia yang senior ini suhu Jordan, ada sih nggak sih yang punya aslinya ini, sepatu aslinya di tahun 1984? Ada nggak sih? Airship ya. Karena ini kan tahun 2020. Yang tahun 1984 tuh ada nggak sih? Masih punya nggak sih? Oh, jadi ini rilisan kedua ya?
Ini rilisan kedua. Oh iya benar. Alah. Ini adalah rilisan kedua dari tahun 1984. Benar. Pinter. Ini rilisan kedua, baru kedua kalinya. Gila. Gokil. Guys, yang di Instagram ini adalah rilisan kedua setelah 1984. Berarti berapa dekade tuh? Buset, udah 35 tahun. Sudah 35 tahun. Iya. Ini baru ada lagi di dunia. Gila. Dan katanya jahitannya ini sebenarnya terpisah ini sama ini. Dari body samping sama toe box ini terpisah, makanya tuh. Makanya ini sebenarnya ada lagi ini detail, katanya tuh detail yang bener ya. Jadi toe box sama body ini terpisah, makanya dia ditambahin lining lagi di ini, makanya ini menjadi trademark Air Jordan dan akhirnya diterapin di Air Jordan 1 seperti ini. Gitu. Dan gitu. Jadi ini adalah cikal bakal Air Jordan 1 seperti ini. Ini trademarknya katanya. Dan ini sebenarnya bisa dilihat tuh, bisa lo ini itu sebenarnya, oh iya ini ada ininya, ada karetnya gitu di sini. Jadi supaya nggak cepat rusak gitu, tapi sebenarnya cepat rusak. Harga berapa ya harganya? Harga retailnya $150. Retail waktu di bulan Maret ya. Retailnya waktu di bulan, gue lupa rilisnya kapan, nanti bisa ditulis di sini nih. Ya, nanti ditulis. Rilisnya tanggal, kalau nggak salah tanggal 15 Maret. Ya. Enggak dong. Enggak lah. Gila, 15 Februari. Sorry. 15 Februari. Nanti pokoknya ditulis lah. Ya pokoknya nanti ditulis. Kenapa gue jadi pakai masker? 15 Februari. Ya. Pas All Star Weekend kalau nggak salah ya, sama rilis beberapa sepatu yang lain. Harga $150 retail. Kalau misalnya di resell aftermarketnya itu udah menggila harganya. Udah menggila. Dan ini size for your information, ini adalah size 10,5. Kenapa beli? Karena adalah Tapi bukan karena upsize ya? bukan. Karena sebenarnya gue ada size 10-nya, cuman belum sampai. Waduh. Lagi. Sebenarnya guys, size 10,5-nya itu waktu itu ada rencana kita mau giveaway ini di hari terakhir Jakarta Sneakers Day. Tapi karena di cancel, jadi ya kita unboxing aja dulu gitu. Dan siapa tahu kali kan gue mau giveaway ini nanti Boom. mungkin besok kali ya. Jadi pantengin terus Instagram gue Deep Sky TV. Kali aja tiba-tiba gue pengen giveaway size 10,5 New Beginning Pack. Boleh ikutan berarti ya? Hah? Deep Sky. Kecuali tim Deep Sky TV nggak boleh ikutan. Oke, udah harga udah, leather material udah, history yaitu Nike Airship, sepatu pertama kali dipakai Michael Jordan sebelum dia jadi Air Jordan 1 di masa-masa pertamanya dia di NBA dan Nike gitu. Yang ini adalah warna baru dari pack ini, dari Air Jordan 1 dengan judul code name New Beginning. Yang ini New Beginning, yang ini Nike Airship. Oke? Gede. Saya tutup nanti aja. Gede, oke? Cukup sekian unboxing kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Kalau ada tambahan, kalau ada yang mau nanya di komen juga. Ya jangan lupa dinyalain tuh belnya nih yang di sebelah sini nih, sebelah sini ya, kalau nggak salah ya. Sebelah sini. Kita udah caption, close caption itu belum ya. Jadi kalau misalnya mau nyalain CC-nya mungkin belum bisa. Ntar lagi kita ada CC ya? Wih, gila, keren banget. Sampai jumpa. Saya Prias dari Deep Sky TV dan mewakili tim Deep Sky TV yang lagi ngendok di rumah. Stay clean, stay healthy, stay safe. Okay? See you and have a nice kick. Tadi.